Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman ya di channel Martabak Sintop, channel seputar tips martabak manis dan martabak telur ya. Nah, kesempatan kali ini aku ingin membagikan resep pembuatan adonan martabak manis ya. Oke ya, sebelum kita lanjutkan pembuatan adonan, di sini aku jelasin sedikit tentang bahan-bahannya. Jadi per kilogram tepung untuk resep kita berpatokan tepung ya. 1 kilogram tepung ini kita menggunakan air 1 liter, gula setengah kilogram. Untuk bahan yang lainnya kayak pengembang dan telur itu nanti kita masukkan setelah di lokasi ya, atau saat kita mau memasak teman-teman ya. Nah, untuk airnya ini, air sebelah sini ini sudah kita timbang. Terus bahan-bahan yang lainnya apa aja mas? Ya sebenarnya martabak manis itu adonannya bisa dibilang simple ya, nggak terlalu banyak bahan, tetap bisa kok, tetap jadi. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan yang utama itu pembuatan adonannya ya. Oke, kita bikin adonan ini 2 kilo 2 kilo tepung. Selanjutnya air ya. Nah ini kutunjukin dulu air yang kita pakai 2 liter. Nah ini 1999 ya, kurang dikit. Nah ini kan 2 liter ya. Oke, airnya ini udah cukup 2 liter. Kita masukkan ke wadah. Oke, kita masukin ke wadah dulu air. Bahan selanjutnya kita masukin gula dulu. Sebelumnya aku timbang dulu ya. Gula kita pakai setengah kilo per 1 kilo tepung teman-teman ya. Nah ini karena kurang, aku tambahin lagi ya. Oke cukup. Kita masukin gulanya. Ini gula 1 kilo. Karena tepung yang kita pakai 2 kg tepung ya. Jadi gulanya kita pakai 1 kg gula. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan garam. Ini aku masukin garam kira-kira segini aja, udah cukup ya. Ini sendok makan yang aku pakai. Jadi sepucuk sendok makannya udah cukup ya. Teman-teman bisa menggunakan garam dan ini juga nggak harus ya. Kita lanjut larutkan gulanya dulu ya. Oke. Oh iya, maaf lupa ya. Tadi belum saya tunjukin untuk teman-teman. Jadi kita ngadon, kita menggunakan mixer. Untuk mixernya ini mixer ya sedang lah. Untuk pemakaian udah cukup lama ini. Kira-kira kalau 2 tahun udah lebih, 2 atau 3 tahun kayaknya ya. Jadi kali ini kita nggak pakai alat manual, pengaduk yang manual itu ya. Kita pakai mixer. Oke, kita lanjut. Oke, cukup teman-teman ya. Ini sudah larut. Selanjutnya kita masukin tepung. Nah, untuk cara masukkan tepungnya ini usahakan jangan langsung dimasukin semua ya. Kenapa? Karena kalau langsung kita masukkan semuanya, ini kan kita ngadon 2 kilo. Kita kalau masukkan semuanya, ini nanti adonan sebelum kalis biasanya sudah encer duluan.
Jadi untuk mengatasi supaya nggak encer duluan, intinya apa yang kita harapkan sesuai. Nah kayak gini caranya, kita masukin 1 kilo dulu. Oke, kita masukin 1 kilo. Nggak usah kita hidupkan mixernya, cukup kita. Ini untuk mengatasi, untuk mencegah adonan ini nggak encer duluan sebelum kalis. Oke, sudah. Oke, kita masukkan tepung yang kedua ya. Ini kita buka dulu. Oke, ini langsung kita masukin semua. Nah, kalau sudah masuk semua kayak gini, ini jangan dihidupin dulu. Kalau langsung kita hidupin, terbang semua ini nanti tepungnya ya. Oke, oh iya teman-teman ya. Kalau untuk speednya pakai yang satu aja ya, yang di sini ya, yang speed 1, nggak usah yang kenceng-kenceng. Yang satu ini aja nggak lama kok ngadonnya. Oke, cara ngaduknya juga gini, kita puter-puter terus saja. Nah, kita puter, kalau bisa secepat mungkin ini sambil diputer. Tepung yang masih kering, ini yang belum tenggelam, yang belum tercampur, usahakan cepatnya tercampur ya. Nah, sambil kita matikan, jadi nggak selalu mixernya itu kita hidupkan. Kalau kita hidupkan terus ngadonnya kelamaan, biasanya nanti adonannya nggak cuman kalis, tapi terlalu lembut. Itu juga nggak bagus untuk martabak. Jadi adonan martabak itu nggak sekedar cuman kalis saja teman-teman. Kalau ngadonnya kelamaan ya nggak bagus juga nantinya untuk hasilnya. Oke ya, ini pinggir-pinggir sambil kita bersihin tepung yang masih nempel di pinggir ya. Nah kalau sudah kayak gini kita hidupkan lagi sambil kita tarik yang bagian bawah ya sampai dasar, tarik ke atas. Intinya pokoknya nggak kececer kemana-mana gitu aja, pelan-pelan aja juga, nggak usah kenceng-kenceng ngadonnya. Nah kalau untuk kekentalan, kalau adonan aku ini memang kental ya, aku akui teman-teman. Mungkin beda dengan pedagang yang lainnya, ada yang pakai kental, ada yang sistemnya agak encer. Intinya kayak gini, kalau pedagang tuh beda pedagang, biasanya resepnya bahan-bahan sama, cuman untuk penanganannya kadang berbeda. Jadi kalau misal teman-teman membandingkan resep aku ini bandingkan dengan resep pedagang yang lain, ya kemungkinan nggak akan sama, cara pengolahannya pun, cara pembuatan adonan berbeda, apalagi beda daerah. Kalau tempat aku kan di Palembang, Sumatera Selatan, kita bandingkan dengan di Jawa, untuk pemakaian bahan juga tentu pasti berbeda ya. Nah, oke, ini hampir selesai, ini tinggal dikit lagi ya. Nah udah cukup, udah gitu aja. Kalau ini kita terusin, bisa-bisa ini nanti terlalu halus, nggak bagus juga. Nah kalau kita deketin, coba deketin. Kalau kita deketin ini, kalau di kamera kelihatan nggak ya? Ini masih banyak ada tepung-tepung yang kayak menggumpal ini teman-teman ya. Nah ini salah satunya. Kenapa aku menggunakan telur satu per loyang. Jadi kalau adonan dasarnya ini nanti encer, terus kita tambahin telur, otomatis ya keencerannya akan bertambah, tambah encer kan. Kalau martabaknya sudah jadi masak, nantinya apa ya, teksturnya akan lebih lembek kalau terlalu encer. Nah ini udah cukup ya, kayak gini aja. Kalau kekentalannya kayak gini. Cara aku bikin adonan, kita ngecek gimana pas atau enggaknya, kayak gini ya. Kita angkat-angkat.
Dari tekstur ini kan kelihatan. Kalau turunnya terlalu kenceng, itu kan berarti terlalu encer. Mungkin juga kalau airnya sama, bisa jadi terlalu lama. Jadi cukup kayak gini aja. Oke teman-teman ya, ini udah cukup. Selanjutnya aku pindah ini dulu. Untuk kelanjutan video cara memasaknya nanti kita bikinkan di tempat jualan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.